sejahtera, tabir kasih, keadilan, dan perdamaian, cinta kasih di dalam kekuatan Injil yang empat berganda. Kunjungan pengurus Sinode Gereja Kama Injil Kimi di Tanah Papua dalam momen ibadah syukuran peresmian gedung Gereja Kimi Antioquia Okago Klasis Kadia di Koordinator Panel. Gereja yang mulai dirancang dan dibentuk sehingga dimulai membangun dari tahun 2016 berjalan sehingga hari ini Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024 bisa diresmikan. Dengan adanya kehadiran dari semua pengurus gereja disambut baik dari semua umat Tuhan yang ada dalam pelayanan klasis KADI. Jemaat Antioquia Okago Klasis Kadiade Koordinator Paniai. Tidak lupa kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perkenannya kita boleh hadir semua di tempat ini untuk kita sama-sama mengikuti acara peresmian dan pentabisan gedung gereja Antioquia Okago sebagai sebagai gereja sentral di Klasis Kadiade. Untuk itu, mari kita ikuti acara selanjutnya. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu acara peresmian. Kepada petugas kami berikan
kesempatan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kebaikan, oleh karena kemurahan, bahkan anugerah yang sungguh luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga di hari ini adalah hari yang bahagia, hari yang penuh dengan sukacita bagi umat Tuhan di Kabupaten Paniai, lebih khususnya di Klasis KDAD Jemaat Antioquia Okago. Secara manusia, pembangunan ini sangat sulit, namun bersama dengan Tuhan, gereja boleh berdiri kokoh dan megah di tengah-tengah kita yang telah kita lihat bersama-sama. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan sangat luar biasa. Gereja seperti ini bukan dengan sendirinya, tetapi karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada jemaat di tempat ini, sehingga gereja besar ini kita boleh nikmati bersama-sama. Puji Tuhan. Hadirin tamu undangan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di dalam acara peresmian, dengan penuh kasih Kristus kepada Bapak Pendeta Jack untuk membuka kita dengan doa. Halayak umat Kingmi, Paniai, Klasis, dan jemaat bersama Sinode Kingmi Tanah Papua. Mari kita awali, kita semua tunduk merendahkan diri kami semua di hadapan hadirat Tuhan, dan kita kembalikan segala pengucapan syukur, sebab Tuhan baik. Tuhan kerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Pencipta langit bumi serta sekalian isinya, Allah yang tidak pernah membiarkan dan melepaskan perbuatan tangannya, pada hari ini, hari yang dijadikan oleh Allah Bapa di surga, tanggal 2 Agustus tahun 2024, hari di mana umat Tuhan di tempat ini Antioquia Okago bersama-sama Sinode Kingmi Tanah Papua rombongan, Koordinator Paniai, Klasis KDAD, dan seluruh jemaat Antioquia, kami semua menaikkan ucapan syukur buat kebaikan, kasih, rahmat, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah buat gereja Tuhan. Hari ini sebelum melangkah dengan acara ibadah peresmian, kami lepaskan seantero acara ibadah peresmian dan pentabisan gereja jemaat Antioquia ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan sampai terakhirnya Roh Kudus hadir, ambil alih acara ini, dan suasana surga limpah, double, penuh di kampung di sini Okago dalam rangka peresmian gereja. Ampuni semua salah dan dosa kami, basuh mandikan kami semua oleh darah-Mu. Hanya di dalam nama yang di atas segala nama, Yesus, Raja yang di atas
hadirat Tuhan, sudah kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama berkata, sekali lagi sama-sama berkata, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Pendeta Jack Ikomo. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, hadirin tamu undangan, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita langsung masuk dengan peresmian gedung gereja, membuka tirai papan selubung nama gereja oleh Pendeta Martin Keya STH, Ketua Sinode 1. Dipersilakan ambil tempat di depan. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian, dalam perhitungan yang ketiga, Bapak pegang tali sebelahnya. Satu, dua, tiga, Bapak tarik tali. Ya, puji Tuhan. Inilah Klasis Kadiade, Jemaat Antioquia Klasis Kadiade. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan dipersilakan duduk. Gedung gereja baru. Pemotongan pita akan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Paniai. Dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Yosan Pigome. Kepada Bapak kami persilakan. Masih kuat sehat karena Tuhan. Dengan penuh kasih Kristus, kami persilakan kepada pemerintah Kabupaten Paniai untuk menggunting pita gedung gereja baru. Si Mike dulu. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, maka pada hari ini tanggal 2 Agustus tahun 2024, atas nama pemerintah Kabupaten Paniai, kami buka dan kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Di atas batu karang Yesus Kristus, tabir kerajaan Allah, tabir kemanusiaan, tabir terang, tabir kasih, keadilan, dan perdamaian, cinta kasih di dalam kekuatan Injil yang empat berganda, Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, atas nama Sekretaris Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, saya akan menandatangani prasasti sebagai bukti kasih cinta Allah akan mekar, membuka tabir peradaban, dan membuka berkat-berkat pusaka Allah di atas tanah yang Tuhan berkati, di tanah Papua, di kota, di Kabupaten Paniai, Kabupaten Peradaban Injil, dan di tanah Okago sebagai menara doa, kebenaran dan keadilan untuk kekal selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi,
dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan di dalam kekuatan persekutuan Roh Kudus, kami sahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selanjutnya penandatanganan dari Kampung Apago, Jemaat Antioquia Apago, serahkan kepada klasis dari klasis sinode menjadi aset sinode. Jadi tidak menjadi persoalan untuk ke depan. Ya, kepala distrik, kepala kampung, saksi, sekretaris klasis, saksi kedua Dekidebai, Cendekiawan. Kepala kampung, sekretaris klasis, saksi Cendekiawan Mariki. Baik. Ya, puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, selanjutnya penyerahan kunci pintu gedung gereja dari Kepala Tukan. Ada Kepala Tukan? Kami persilakan Kepala Tukan ke depan. Kepala Tukan, Ketua Panitia, Ketua Jemaat Antioquia Apago, Ketua Panitia, dan Ketua BPJ, Ketua Klasis. Ketua Klasis, dipersilakan maju. Ketua Jemaat, berikan kekuatan, berikan kesemangatan, sehingga semua jemaat Tuhan, panitia bersama dengan tukang berupaya untuk kerja keras, sehingga dari awal pekerjaan ini boleh berjalan sesuai dengan rencana-rencana kita, bahkan sesuai dengan tuntunan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih.
saya ucapkan kepada ketua panitia yang telah membantu pekerjaan Tuhan yang ada. Kami tidak bisa membalas kebaikan panitia, hanya kami berdoa kepada Tuhan, apa yang Bapak Ibu kerjakan itu tidak akan sia-sia menurut firman Tuhan, tapi Tuhan akan simpan dan Tuhan akan perhitungkan hasil keringat jemaat Tuhan, hasil keringat panitia, semuanya Tuhan perhitungkan, sehingga rencana kita, cita-cita ke depan Tuhan akan kabulkan. Dan juga terima kasih kepada jemaat Tuhan, pemuda-pemudi yang ada, sehingga pekerjaan ini sampai hari ini akan diresmikan dan akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi gereja ini sebelum saya serahkan kunci, saya minta gereja ini mohon dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik, ya. Karena gereja ini dari, kalau saya pikir ini gereja provinsi punya, tapi ini sudah ada di kampung, ya, sudah ada di pelosok desa. Itulah kemuliaan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, gereja ini sangat luar biasa. Kalau di provinsi ini, kalau di kota ini biasa digunakan seperti gedung aula, tapi di sini gereja, ya, luar biasa. Pekerjaan Tuhan luar biasa. Pergumulan kita jemaat Tuhan, dan gereja ini saya minta supaya kedepannya dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, supaya gereja ini terus aman, terus awet, dan sampai puluhan tahun ini kita bisa gunakan. Ya, jadi saya minta ketua panitia untuk maju mengambil kunci dan saya akan serahkan kepada panitia. Kunci saya akan serahkan kepada panitia di dalam nama Bapa, Anak dan laki-laki dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan ingat bahkan rencana panitia yang ada. Terima kasih. Tuhan memberkati. Perpuluhan dari Tuhan. Dana awal 50 juta ke situ. Tuhan luar biasa. Bukan gereja ini saja. Awal Jumat, NCK, Pagar, Pastori. Itu awal Jumat. Tanggung jawab dengan selesai. Iya, dari ketua panitia serahkan ke ketua BPJ, Badan Pengurus Jemaat Antioquia. Dari Badan Pengurus Jemaat Antioquia menyerahkan ke ketua Klasis KDAD. Puji Tuhan. Dokternya terima kasih. Selama 15 tahun Jemaat Antioquia Pak, lebih khusus dan umum Klasis KDAD. Hari ini baru kami sudah dapat kunci. Berarti kami sudah punya rumah. Tuhan terima kasih. Yang kau sudah antar Tuhan, kepala Tuhan, ya, dia merendahkan hati, sabar di tengah-tengah masalah, tantangan.
Tuhan, terima kasih pemimpin gereja yang kau sudah hadirkan bersama kami di tempat ini. Hari ini kunci gereja sentral Klasis Kadiade Jemaat Antioquia Baru di tempat ini saya sudah ambil ya hari ini tanggal 2 bulan Agustus tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, dari Klasis Kadiade, dari Ketua Klasis Kadiade, dan untuk membuka pintu gedung gereja baru, kunci diserahkan kepada Sekretaris Umum Sinode Gereja Kema Injil Kimi Tanah Papua. Untuk membuka gedung gereja baru kepada Pendeta Domingus Vigai SIP MTH. Dengan penuh kasih Kristus, kepada Bapak kami persilakan. Dari Klasis serahkan ke Badan Pengurus Sinode. Di atas dasar Yesus Kristus dan gereja ini tidak akan pernah dikalahkan oleh alam maut sekalipun. Dan di dalam gereja ini kemuliaan Tuhan, terang Tuhan, berkat Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan akan hadir dan memberkati tukang yang sudah bekerja, ketua panitia yang sudah bekerja, badan pengurus jemaat Klasis di jemaat Antioquia dan Klasis Kadiade. Semua yang kamu buat, kamu berutang kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan mengembalikan seluruh harta, keringat, air mata, perjuangan yang telah saudara-saudara goreskan. Bukan saudara-saudara goreskan dengan tinta pena, tetapi sudah digoreskan dengan tintanya Roh Kudus, dan Roh Kudus yang mencatat dengan penanya di dalam kitab Al-Hayat. Karena itu, atas nama Sinode Gereja Kimi di Tanah Papua, kami menyampaikan terima kasih kepada Klasis Kadiade dan Jemaat Antioquia yang sudah menyumbangkan aset berupa tanah dan bangunan untuk Sinode Gereja Kimi di Tanah Papua, dan ini akan dikerjakan dan dipelihara bagi kemuliaan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kepala Injil 4 berganda, dan di dalam tuntunan kekuatan Allah Roh Kudus, Sinode Gereja Kimi di Tanah Papua sebagai Sekretaris Umum Sinode, atas nama Sekretaris Sinode Gereja Kimi di Tanah Papua, saya akan membuka pintu gereja Jemaat Antioquia Okago untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Pintu gedung gereja baru terbuka. Kami persilakan Badan Pengurus Sinode, hamba-hamba Tuhan, Bapak Klasis Kadiade bersama BPJ, silakan masuk bersama-sama dengan Badan Pengurus Sinode. Hamba-hamba Tuhan,
di gereja. Bapak silakan duduk. Silakan duduk. Bapak penasihat, terus Bapak pengurus Sinode Gereja Kema Injil yang mewakili PJ Bupati dan Bapak pendetanya dan menyusul kepada Bapak pendeta yang belum sempat pakai open gas agak mundur ke belakang. Kami mohon maaf kepada bapak yang belum pakai open gas, walaupun pendeta gembala, tapi masih belum pakai gas, boleh duduk sebentar di bangku yang keempat ini. Sebelum acara ini dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Adalah sebagai berikut. Setelah ini kita akan masuk di dalam ibadah pentabisan. Setelah itu kita masuk di dalam laporan panitia. Kemudian kita lanjutkan dengan sambutan. Yang terakhir adalah acara. Yang terakhir adalah penutup, itu dalam kurung ramah. Ibu bapak, undangan hadirin yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya kita masuk di dalam ruang ibadah. Kami mohon kepada petugas boleh menang depan. Shalom. Puji nama Tuhan. Ibadah pentabisan gedung Gereja Sentral Jemaat Antioquia Okago, Klasis Karyadi, Koordinator Paniai, dengan tema berubah untuk menjadi kuat. Subtema bekerja dengan Tuhan tidak sia-sia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihkan Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah kita satu hari ini. Karena rahmatnya kita boleh ada sebagaimana kita disajikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai dengan pujian yang merupakan majulah Tuhan Kristus. Nyanyian kemenangan 536 1 sampai 5. Jesús,
kepada Bapaknya kami siap memakai tepat. Ini bukan rencana manusia. Namun sebelum menjadikan langit dan bumi yang harus direncanakan. Kini kesempatan pagi menjelang siang ini juga kami anak-anak berbondol-bondol di kaki Tuhan. Kami berlutut di bawah rumah mewah gedung gereja ini. Pertama-tama kami naikkan ribuan ucapan syukur dari hati kami sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Karena Engkau ciptakan segala-galanya berfirman baru jadi, namun kami manusia ini sebagai rupa Tuhan dan gambar-Mu Engkau sudah ciptakan, dan kami manusia sebagai biji mata Tuhan dan jantung Tuhan. Dan segalanya diatur oleh manusia, dan manusia ini lebih berharga di mata Tuhan dan makhluk yang termulia. Maka dengan demikian pada kesempatan ini kami semua sudah siap duduk di hadapan Tuhan. Memang Tuhan, kami sangat bersyukur karena memang Bapa kami tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu. Tuhan bersama kami.
kaitan dengan nanti kata ini kami kaitan. Yukti ate ya kajo kajo. Wana madu. Roka. Oh
cepat yang kerajaan kayu. Kamu bagai kado terau tikana mesiat kita raya berkata, woi, pero pilih kau. Papua wono ta ya wairo do kay miyatan man kay do mamaju te do Papua ya onni
Jangan tidak lagi. Udah tahu ya, ada orang. Hari yang sejarah bagi gereja Antioquia. Kita udah berikan gereja Antioquia enamora kamu yang enam. Sebelum kita dengan satu dua kata itu saya mau uraikan, saya punya riwayat, jadi bukan mau firman ada. Nah, ya ini kalau mau tidak Pak. Tuhan memang perhitungkan hidup ke depan ini karena kamu sudah buat satu pekerjaan yang luar biasa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu harus bangun. Kamu jangan buat satu hati, satu pikiran, satu iman. Kamu bangun karena kamu belum bangun baik cara ini. Kamu harus jaga baik-baik, bersih baik-baik. Oh ya, ini oh ya. Saya waktu kamu sarana di tanah semua itu ada satu pejabat yang kasih tahu saya, Bapak, ini Bapak punya gereja di kampung itu, saya akan bantu 2,5 miliar supaya mereka bisa bangun. Nah, bilang tuh, kayak wala depan wala tadi dalam, yang apa di tenta, yang apa di tenta, dia mana terlalu, makanya mana terbilang terlalu, ani familiar bang, berita ada mak elemen. Tunggu sudah sampai manusia pun hilang, tapi kita punya Tuhan. Jangan Putih hari ini kamu sudah buktikan. Oh ya, umat lagi, kamu orang miskin, tidak ada apa sumber lain yang bisa dapat masuk gereja ini. Tapi kamu punya usaha, tenang bagi mungkin ikan atau sayur atau ini. Itu yang kamu berusaha. Itu yang Tuhan jawab semuanya. Tuhan akan balas kamu. Ini yang ikan yang tahu dia bukan terdewa ini dia percaya apa ini. Dia kenapa terdewa tertanya dia letak. Apa ini dia bukan terdewa yang dia. Waktu mereka kali ini. Pak Martin baca yang terakhir itu saya mau berhubung. Tadi Pak pembacaan Alkitab itu. Assalamualaikum. Hari awal itu 19. Ini mengatakan kamu
yang bagian dari terakhir. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Sia-sia. Kamu ingat itu, minuman ini kamu pegang, supaya semua jeripayahmu kau punya air mata untuk teduh membangun gereja. Tuhan akan jawab. Tidak sia-sia. Allah akan Tuhan besar nanti. Allah yang baik sekali. Jangan lupa Tuhan memberi. Kau tidak ada Allah. Allah beritahu Tuhan kalian. Allah ada kau. Bukan itu, kalau bukan itu bisnis itu soal lain. Tapi kalau kau jadi payah untuk bangun gereja, Tuhan memberi itu. Allah yang baik selalu, kita yang baik sama. Tuhan ini yang ada, kita dalam jauh datang menyerah. Apa yang terkait dengan itu? Kamu itu orang kaya di surga, sekarang di sini. Orang yang melakukan amanat Tuhan, Tuhan berkati mereka dengan segalanya. Kamu tidak bisa jadi miskin. Miskin mana tidak? Miskin kedua. Miskin dua orang kayu menambah siapa? Ada kami yang berdoa, ayo nak berdoa, ayo mana dia. Yang ini dunia, penyanyi dunia 5 kali mereka ada di saya. Jadi firman ini, ayo mana berdoa, oh gereja berdoa, mana yang berdoa, kami tahu betul saya, kami ini yang saya. Tapi saya tidak menang. Karena Tuhan bela saya. Ingat semua saudara-saudaraku, gembala-gembala semua belajar dengan kepada Tuhan, berbicara dengan sungguh, kasih tahu apa yang kau ingin program. Nah ini gembala, waktu yang ini mengalami ketika, nama waktu mengalami ketika jauh. Kenapa juga? Jangan semua yang tidak ada juga. Semua. Dari satu tahun betul perkara pada kita ini bukan Papua karena umat ini sudah membuktikan bahwa hasil pertemuan dalam Tuhan di dalam ini yang berjalan gereja ini sudah membuktikan dengan negara bangunan ini membuktikan bahwa pendeta Yesus Kristus sebagai pelaku sejarah itu sebagai gereja ini kita berhasil dan meletakkan bahwa karena membuktikan bahwa betul-betul orang Agung memang dia dari mana beliau berasal sudah menjadi teladan. Yang kedua, yang ketiga bahwa beliau manusia dan memang sudah menjadikan sebuah bangunan pembentukan sejarah karena gereja yang mereka ini sudah menyulap kampung menjadi kota, sudah menyulap dari zaman yang biasa menjadi zaman yang maju, kami hebat dan modern. Dan perkembangan kota kampung ini pasti akan berkembang karena gereja sudah menjadi asal dari perubahan tempat ini. Kami bangga sebagai sumatera kita
langsung menyerahkan tanah hak wilayah serta bangunan kepada sebagai gereja ini di tanah Papua sebagai aset. Ini sesuatu hal yang baru dan ini akan menjadi catatan bagi jemaat-jemaat gereja-gereja lain yang akan membangun. Apabila membangun dan mengesmikan mengikuti jejak dan teladan dari jemaat Soekarno, langsung menyerahkan surat pelepasan tanah adat yang diserahkan oleh Kepala Sekut, Bapak Abu Kebai dan keluarga terkait di tempat ini. Ini satu bukti bahwa mereka sudah menyerahkan tanah, hidup dan hati bagi pekerjaan yang dilakukan. Ini satu contoh yang baik dan kami juga akan sampaikan kepada jemaat-jemaat lain di seluruh tanah Papua di gereja ini untuk mengikuti jejak seperti ini. Dan keempat, pembangunan gedung gereja ini juga menunjukkan bahwa profesor pertama orang berbangun dari jemaat ini, Profesor Dr. David Kebai, bukti bahwa peradaban ini lain dalam manusia itu suatu kebanggaan. Jadi pada setiap gereja ini juga menunjukkan bahwa kebanggaan hebat. Dan Profesor dari kita juga nanti jadi saya. Ya, adiknya Cempi Kebai dan Marta Pigome, Dr. Marta Pigome sebagai pokok dari tempat ini. Ini bukti bahwa terang dari orang yang akan menjalani tanah panen, terang dari orang yang akan menjalani Papua, terang dari orang itu akan mengenai seluruh Indonesia dan Papua, seluruh dunia. Itu yang bisa kita lihat karena keinginan mereka itu luar biasa sesuai yang berdasar bukti dari umat mereka membangun gereja ini. Ada cara lain untuk dilakukan. Itu kebanggaan yang gereja Tuhan bisa dicatat bahwa profesor ini juga perempuan, tidak perempuan pertama dan itu adalah kebanggaan. Dan kiranya dengan kehadiran mereka juga mendorong seluruh anak-anak muda Papua dan laki-laki juga perempuan Papua juga untuk menjaga gereja yang mega besar ini harus juga dibangun dengan sumber daya manusia itu kami harus perbaikan ke depan dalam pengembangan modern penguatan sumber daya manusia seperti ini. Jadi kalau kamu sudah menjadi lengkap dalam pengembangan sumber daya manusia, maka juga harus diperhatikan luar biasa sekali rasakan. Yang ketiga, bahwa lingkungan ini bagus, alam semestanya bagus, dijaga, dibersihkan, sehingga Taman Eden yang Tuhan janjikan itu bisa penuh, kurang dan konstitusi kehadiran gereja ini untuk menentukan sehingga cepat ini sebagai aset sinode ini ke depan kami harapkan forum-forum sinode bisa kita menemukan. Itu kami lihat ini kami sudah terima ke depan kami berdua ada forum-forum dari sinode bisa terima seperti ini. Demikian saya dan salam. Terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk jemaat, terima kasih untuk masyarakat. Terima kasih dan juga pertama dan gereja baru berdasarkan Undang-Undang gereja adalah jawaban. Sesuai dengan sebetulnya kepemimpinan gereja bersama dengan Yesus tidak sia-sia. Kedua dibangun gereja ini untuk menjalankan tiga panggilan gereja. Pengajaran Alkitab itu yang kami bisa sampaikan. Pengorbanan dari setiap umat yang ada, Tuhan kami berkati.
Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Gereja Kema Injil Kimi Tanah Papua, kelas sekalian, Jemaat Antioquia Papua. Saya mewakili Ketua Panitia menyampaikan laporan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Sinode GKI Kimi Tanah Papua, yang terhormat Penasihat Sinode Koordinator Paniai, Ketua Klasis, hamba-hamba, Koordinator Paniai, dan denominasi lainnya. Yang terhormat Ibu Penjabat Bupati Paniai atau yang mewakili. Yang terhormat Penjabat Eselon 2, 3, 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Paniai, Domian, Dia, dan Nadir. Yang terhormat kaum profesional GKI Kimi Tanah Papua, yang saya banggakan dan muliakan. Badan Pengurus Jemaat, seluruh umat Jemaat Antioquia Opago, dan seluruh jemaat yang ada di kelas sekalian maupun Sate Waipa yang selalu ada dalam pekerjaan apapun. Rekan-rekan panitia yang saya Acos selesaikan tanggung jawab yang Tuhan pundakan kepada saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita hadir dalam acara pengucapan syukur peresmian pentapisan gedung gereja Antioquia Opago, aula jemaat, paspori, MCK, pagar, dan dapur umum Kelasis dengan kondisi aman dan tentram. Undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan, perkembangan hadirnya gereja ini pada tanggal 5 Desember 1939 oleh pendeta Waterpost dan pendeta Deger melihat pondok-pondok ekspedisi Belanda dengan bantuan orang-orang membuka beberapa pos-pos pelayanan sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu Kampung Enalokali, Uamani, Dagoto, Kepo, Upaitali, dan Okago. Pos pelayanan Okago dibuka penginjil layan orang Dayak Kalimantan di Upayu dibentuk pondok alang-alang selama 2 tahun 1943 sampai dengan 1943. Kemudian terjadi Perang Dunia Kedua, maka panggillah di kawasan
Geser-geren berhenti sampai tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua. Berakhir siswa pertama sekolah Alkitab Enal Tarim mengutus siswa praktek Pendeta Barnabas Bigame dan Pendeta Matius Tebai membuka kembali pos pelayanan Antioquia Paro, bekas pelayanan penginjilan sebelumnya dengan menggunakan alat lokal, yaitu alat kayu dan bambu. Dari tahun 1945 sampai 1971 dengan memakin pastinya membangun di berbagai aspek sehingga umat jemaat Antioquia Baru mendirikan sebuah gereja semi permanen dari tahun 1971 sampai 2015. Undangan dan hadirin yang saya muliakan, Gereja Jemaat Antioquia Baru merupakan gereja atau jemaat bersejarah untuk kehadiran nilai-nilai kerajaan Allah di bumi dan terus bibit-bibit pelayanan di tanah Papua seperti Peter Tebai almarhum sebagai guru pertama di bidang pendidikan yang buka pelayanan pendidikan dan gereja perselisihan di Ilaga, Intan Jaya dan daerah Paniai lainnya, dan Pendeta Yosia Tebai STA Imam sebagai penginjil Yesus Sinode pribumi pertama yang selaku sejarah gereja penginjil ini di tanah Papua. Melalui itu Allah berfirman, mapalkanlah tempat kemahmu dan bertangguhkanlah tenda tempat kediaman. Janganlah menghematnya dengan jalan tari-tari siru dan dengan cukan pokok patung, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, terutama akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami di kota-kota yang sunyi. Yesaya 45 ayat 2 dan Tawarik 2 Tawarik 2 ayat 1 memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi diri sendiri. Gereja ini dibangun berdasarkan ARD garing ART GKI Strep ini di tanah Papua pasal 7 ayat 2 keputusan RUJ Antioquia Baru pada tanggal 10 Januari 2016 di bidang pembangunan dan SK kepanitiaan nomor titik 10 SK Strep Pantem Strep DKY Strep D garing 2016 pada tanggal 2016. Undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan, peresmian dan pentapisan adalah suatu kegiatan yang sangat luar biasa sebagai upacara yang syukur pada Tuhan atas pertolongan yang penyertaan dalam pelaksanaan pembangunan permanen gedung gereja Antioquia Baru, aula jemaat, pastori, pagar, dan pencegat. Kata firman Tuhan di dalam sekarang
telah kupilih dan kuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ selama-lamanya. Maka kataku dan hati akan di situ sepanjang masa 2 Tawarik 7. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada kita semua bahwa kita bangun pembangunan gedung gereja maupun yang lainnya dalam kurun waktu 8 tahun. Sejak pembentukan panitia pada tanggal 3 Maret 2016 dan dapat selesaikan pada tanggal 31 Juli 2024 dan dengan pagu anggaran 2 miliar 630 juta. Sumber sumbangan wajib dari kelompok keluarga dari Okago 1 miliar 600 juta. Sumbangan atas nama Jemaat Antioquia Okago 200 juta. Pemerintah Paniai tahun anggaran 2016 200 juta. Pemerintah Paniai tahun anggaran 2019 130 juta. Pemerintah Paniai tahun anggaran 2024 500 juta. Bantuan berupa bahan-bahan, bantuan tak terduga hanya Tuhan yang tahu. Undangan dan hadirin sekalian yang saya banggakan, sumber dana tersebut di atas dapat realisasikan sebagai berikut. Gereja Antioquia Okago dapat selesaikan dengan biaya 1 miliar 520 juta. Aula jemaat dapat selesaikan dengan biaya 200 juta. MCK dapat selesaikan dengan biaya 150 juta. Dapur umum dapat selesaikan dengan biaya 100 juta. Pagar dapat selesaikan dengan biaya 150 juta. Pastori 2 rumah dapat selesaikan dengan 160 juta. Acara peresmian dan pentapisan dapat diselesaikan dengan biaya 250 juta. Biaya pengeluaran sebuah pembangunan 2 miliar 530 juta. Saldo 100 juta. Dengan demikian kami sekalian sangat mengharapkan kepada semua, lebih khusus seluruh umat Antioquia Okago, gereja ini dijadikan sebagai tempat beribadah atau melaksanakan panggilan gereja dengan sungguh-sungguh tanpa ada diskriminasi dan ego spiritual dan dalam pelayanan Injil Kristus. Harap atau hati kepada Tuhan dan Maha Kuasa agar berdiri setia dan akan setia mewujudkan pelayanan pengabdian kita kepada Tuhan sesuai dengan tema dan subtema peresmian dan pentapisan berubah untuk menjadi kuat. Roma 12 ayat 12. Subtema bekerja dengan Tuhan
tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Tanpa bosan-bosan, capek-capek, angkat pikul batu. Kayu dari Waipa, Upawo, dari Nabire, Kilo 86 dalam rangka membangun bait Allah cukup mewah dengan penuh sukacita sekalipun dalam proses pelaksanaannya banyak kan masalah, akan tetapi semangat dan begitu besar sukacita dengan campur tangan Tuhan sehingga kita bisa melaksanakan secara pengucapan syukur peresmian dan pentapisan gedung gereja dengan pembangunan lain dengan baik. Undangan hadirin sekalian yang saya hormati, kami panitia DPD serta seluruh anggota jemaat menyampaikan terima kasih kepada Ibu PD Bupati Paniai membantu kami dalam acara peresmian pentapisan maupun penyelesaian tahap akhir pembangunan. Tuhan akan memberkati dalam tugas dan pelayanan. Dan juga tak lupa kami menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang tidak menyebutkan satu per satu bantuan berupa moral maupun material. Tuhan akan menghitungkan kepada akhiran karena Tuhan mengasihi seorang pemberi yang ceria. Berikut dari firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian laporan yang saya sampaikan kepada kita semua. Akhirnya Tuhan yang kita sembah dan memberi kita semua. Selanjutnya mohon kehadiran kepada Sekretaris Sinode Gereja Jemaat Injil di Tanah Papua dan Ibu Pejabat Bupati Paniai untuk menyampaikan kata-kata sambutan dalam rangka peresmian dan pentapisan gedung gereja pembangunan lainnya pada kesempatan ini. Akhirnya kami panitia tidak akan membalas apa-apa kepada semua unsur-unsur yang membantu kami dalam pelaksanaan pembangunan maupun pelaksanaan peresmian pentapisan. Tuhan akan memberkati. Salam. Ketua Amun.